Oke, eee, selamat mungkin selamat datang teman-teman. Perkenalkan nama saya Rifki. Kebetulan saya dimintain tolong sama teman-teman KKN untuk sharing nih tentang beberapa hal yang bisa kita pelajarin untuk optimalisasi di bidang sosial media gitu. Ya, pertama mungkin ini saya tunjukkan ya beberapa data yang menunjukkan tentang penggunaan internet, terutama ada beberapa sosial media di sini. Nah, kita bisa lihat nih, dalam 1 menit itu ada sekitar 1 juta orang yang login di Facebook. Terus di Instagram ada dalam 1 menit itu ada sekitar 347.000 sekian orang nge-scroll di Instagram. Terus dan data-data yang lain lah ini. Ada 46.200 post dalam 1 hari. Ini artinya apa? Jadi kita pahamin bahwasanya dalam 1 menit itu aktivitas di dunia digital tuh banyak banget, dan dengan adanya aktivitas yang banyak sekali itu artinya kita bisa nih mengoptimalisasi usaha kita untuk berdagang melalui sosial media dan lainnya gitu di dunia digital gitu, sama Facebook dan Instagram nih untuk topik bahasan hari ini. Untuk hari ini saya mau sharing, disclaim dulu lah sebelumnya. Saya mungkin belum terlalu ahli karena sebenarnya dalam dunia digital itu selalu update. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi apa yang saya sampaikan saat ini tuh masih perlu diperdalam lagi gitu. Jadi apa yang saya tahu dan apa yang saya terapin selama ini selama saya handling beberapa klien saya. Oke, lanjut. Jadi pertama-tama sebelum kita memahami tentang bagaimana mengoptimalisasi di dunia digital, ada satu gambaran tentang pembuatan konten yang menarik. Itu apa? Jadi kita harus tahu nih, ada istilah suatu framework yang intinya adalah dalam membuat konten itu kita harus memahami AIDA gitu. AIDA atau bisa diperpanjang sekarang jadi IDMA, yang mana attention. Dalam konten yang menarik itu harus menarik perhatian. Yang mana artinya ketika konten itu dibuat, otomatis kontennya bisa setidaknya membuat orang tertarik melihat dalam 3 detik gitu. Terus ada apa lagi? Yang kedua ada interest dalam melihat konten yang dibuat itu harus membuat orang tertarik dan mungkin jadi follow atau lihat akun yang mempost postingan tersebut gitu. Nah, desire ini atau keinginan itu artinya sebuah konten yang bagus itu bisa membuat seseorang jadi berkeinginan untuk mungkin suatu saat akan mengecek akunnya lagi, atau mungkin suatu saat akan memfollow, atau suatu saat ingin membeli produk yang ditawarkan oleh suatu akun. Yang keempat itu memori, artinya atau motivation. Suatu saat akhirnya nanti ketika konten itu diupload, suatu saat akan membuat seseorang yang melihat konten tersebut untuk, oh saya pernah nih lihat konten seperti ini, atau mungkin suatu saat seseorang akan jadi ingin untuk, aku kayaknya pengen deh melihat akun tersebut gitu. Terus yang terakhir, framework yang terakhir itu action, yang mana ketika konten itu sudah ketika ada konten yang bagus itu akan membuat seseorang untuk bertindak gitu. Tindakan ini bisa berupa untuk nge-follow, atau mungkin bisa nanti akhirnya menjadi selling gitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selain itu ada juga framework yang diberikan oleh Dentsu, yang mana hampir mirip sebenarnya, tapi pada akhirnya sekarang ini di akhir dari konten yang bagus itu harus bisa di-share. Ya, seperti mana kita ketahui sekarang informasi yang sangat mudah, orang tahu ada informasi di-share, dan itu artinya konten itu menarik dan sesuai dengan framework-nya. Oke, terus lanjut. Jadi gimana sih caranya untuk mengoptimalisasi strategi konten yang bagus gitu? Yang pertama, kita harus pahami ini nanti konten strategi dan konten marketing. Konten strategi itu apa? Ya, semacam strategi gimana caranya sih mengoptimalisasi pembuatan konten tadi itu. Terus konten marketing itu seperti apa? Dalam pembuatan konten kita juga harus memahami tentang kaidah-kaidah marketing. Dan activity ini sebenarnya
intinya adalah bagaimana permainan di dunia digital gitu. Guerrilla marketing tuh nanti juga saya jelaskan sekilas dan lain sebagainya. Ini strateginya dalam pembuatan konten nih. Oke, dalam pembuatan konten ada beberapa hal yang mungkin harus bisa kita persiapkan. Ini sebenarnya hanya patokan, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau mungkin cari semacam framework yang bisa membantu teman-teman untuk mengoptimalisasi konten yang pembuatan konten gitu. Yang pertama, kita harus tahu nih brand persona. Brand persona itu seperti apa? Dalam penyusunan suatu toko atau pembuatan produk itu kita harus tahu sebenarnya ini marketnya untuk siapa sih, gitu. Dan dari situ otomatis kita juga akan membuat suatu bukan konten, pembuatan branding gitu. Branding tuh bagaimana seseorang atau audiens kita tuh bisa menangkap apa sih dari tujuan si kita membuat brand. Branding itu bukan seperti marketing ya, dan branding itu bukan hanya sekedar logo, tapi brand itu intinya sebisa mungkin orang ketika melihat suatu identity itu akan langsung punya persepsi bahwasanya itu merupakan produk dari si yang kita tawarin gitu tadi. Branding seperti itu. Terus konten pilar itu seperti apa? Itu tuh kayak semacam apa aja sih yang dalam pembuatan konten dasarnya tuh apa aja gitu yang kita lakuin. Dan content mapping itu dalam 1 bulan kita susun nih strategi apa dalam pembuatan konten. Untuk mungkin yang akan saya jelaskan detail di 3 ini, nanti untuk activity-nya seperti guerrilla marketing, informasi dan engagement marketing itu nanti hanya saya sampaikan sekilas gitu. Nah, ini namanya content mapping. Jadi dalam 1 bulan kita harus tahu nih apa sih yang mau kita lakuin gitu. Ini sebenarnya nggak harus seperti ini. Ini pun saya juga pakai salah satu punya RWE gitu, materi dari RWE. Jadi saya sharing aja. Intinya sih kita buat dulu nih dalam 1 bulan mau bikin tema besarnya apa gitu. Misalnya yang paling gampang adalah tentang Ramadan gitu. Ini klien jadi Ramadan tangguh enduro gitu. Ya kita susun nih dalam per minggunya kita bikin misal dalam pembuatan konten dasarnya tuh tentang semangat Ramadan. Nah, nanti kita bagi juga dalam 1 hari ya, misal nanti dalam hari Rabu kita angkat tentang produknya, terus ada melakukan promosi, terus melakukan edukasi yang mana itu berhubungan dengan semangat Ramadan, dan semangat Ramadan ini nanti tetap merupakan dari tema besar si Ramadan ini dan seterusnya. Jadi kita susun. Kenapa harus buat ini? Sebenarnya ini salah satu tools aja untuk membantu kita nanti ketika membuat konten nggak bingung nih sebenarnya kita bikin konten apa sih, dan benar-benar ketika pembuatan konten, pembuatan penguploadan gitu, penguploadan konten itu sudah kita konsep sebelumnya dan sesuai dengan strategi yang mau kita lakuin. Gitu. Nah, dalam pembuatan konten tuh ini sih salah satu tipsnya tuh kita harus tahu nih apa yang sebenarnya audiens mau dan apa yang mau kita sampaikan. Nah, istilahnya kok di sini tuh sweet spot yang jadi kita harus juga riset nih untuk menyusun ini, kita harus riset sekarang tuh lagi apa sih yang lagi tren. Bagi contohnya kan Ramadan. Berarti otomatis informasi-informasi yang berhubungan dengan Ramadan yang akan menjadi topik-topik menarik bagi si audiens kita. Nah, ditambahkan apa yang mau kita sampaikan. Nah, karena melalui sosial media itu merupakan salah satu tools kita untuk berjualan gitu, ya kita tuh juga tetap nih nyampein upload tentang produk kita, terus mungkin ada promosi yang mau kita lakuin, tapi tetap tidak melupakan tetap harus ada konten-konten yang dari audiens kita mau gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini konten marketing. Jadi kalau konten marketing itu intinya adalah menggambarkan apa aja sih konten yang mau kita lakuin gitu. Begitu. Nah, storytelling itu bercerita gitu, menceritakan tentang produk mungkin. Web series itu salah satu contoh juga konten marketing. User generated content itu intinya kayak semacam apa ya? Kesan-kesan dari pelanggan gitu. Ini konten-konten marketing yang bisa kita masukin ke dalam si konten mapping ini. Sebenarnya ini ada banyak
Oke. Lanjut ya, sederhana. Nah, di sini lanjut. Ini tadi tentang activity. Jadi selain mengoptimalisasi konten, kita nanti juga bisa melakukan seperti ini nih. Ini biasanya kalau sebenarnya digital marketing itu kan salah satu dari bagian dari marketing. Nah, ini salah satu strategi lain yang bisa dilakuin. Ya kayak guerrilla marketing tuh intinya pemasaran di brand placement di beberapa tempat gitu. Terus untuk omnichannel marketing ini ya kita menggunakan beberapa macam channel untuk untuk meningkatkan marketing kita gitu. Terus influencer marketing ya kita lewat beberapa misalnya Pak selebriti atau sekarang paid promote gitu seperti itu. Terus ada micro influencer atau macro influencer. Nah, itu namanya influencer marketing. Dan engagement marketing itu adalah hal-hal lain yang bisa dilakuin sebagai salah satu strategi untuk nge-boost di luar dari konten tadi itu. Jadi kompleks ya digital marketing. Mungkin itu dasar yang bisa saya sharing dulu. Lanjut ke sini dulu. Nah, ini mungkin yang lebih detail ya. Jadi sebelum membuat konten, kalau tips dari saya dalam 1 bulan tadi namanya konten marketing kan. Ada lagi ini namanya editorial plan. Jadi dalam 1 bulan kita juga bikin apa sih yang mau kita upload gitu. Mungkin kemarin kan udah saya buka tentang kita harus tahu nih audiens kita siapa, terus media yang mau kita gunain seperti apa gitu. Ini salah satu contoh klien saya, ini di bulan Mei nih. Objektif kita ingin untuk meningkatkan audiens mengenai kegiatan yang mau kita lakuin atau meningkatkan kesadaran akan brand kita. Jadi misalnya kita punya brand baru nih, nanti dari brand itu kita berharap, oh nanti orang jadi lebih familiar dengan logonya, orang lebih familiar dengan tagline-nya gitu. Misalnya tujuannya seperti itu atau tujuan-tujuan lain lah, ada banyak tujuan. Mungkin bisa meningkatkan penjualan atau seperti apa. Nah, itu tergantung dari tujuan kita dalam membuat sosial media tersebut gitu atau campaign sosial media tersebut. Nah, saya biasanya ini tetap tak bagi objektif utama kita dalam 1 bulan itu apa, dan ini bisa lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi nggak cuma awareness misalnya atau mau meningkatkan selling gitu ya, kita benar-benar hard selling misalnya seperti apa gitu, itu bisa aja. Nah, dari target audience ini intinya adalah kita dalam pembuatan konten itu mau disampaikan ke siapa aja gitu. Mungkin bisa detail ya, kalau mungkin kalau misalnya teman-teman jualan tentang pakaian muslim gitu, atau spesifiknya jilbab, ya audiens kita tuh harus benar-benar spesifik. Misalnya perempuan, usianya berapa tahun, lokasinya di mana. Nah, ini fungsinya nanti apabila teman-teman mau ads, mengiklankan, nanti akan saya lihatkan juga gambaran ads-nya seperti apa. Nah, itu untuk merubah itu aja gitu. Nah, konten untuk kategori, nah ini tadi namanya kalau istilahnya tadi konten marketingnya. Kita mau melakukan apa sih ini kontennya gitu. Nah, branding itu intinya memperkenalkan brand. Terus edukasi yaitu konten-konten tambahan yang biar tidak bosan, tidak jenuh gitu. Kita kasih sharing tips atau sharing tentang infografis gitu. Terus ada juga konten trivia. Konten trivia tuh biasanya kayak games. Nanti saya tunjukin juga untuk beberapa contoh konten gitu yang trivia sifatnya. Terus, nah ini media. Kita juga harus paham nih, medianya tuh mau apa aja misalnya. Dari beberapa data kan bisa kita cek nih, oh ternyata market kita tuh perempuan usia 18 sampai 25 tahun gitu. Nah, kita kan juga paham berarti ketika usia 18 sampai perempuan dan usia 18-25 itu kira-kira lebih banyak menghabiskan waktu melalui apa gitu. Mungkin bisa kita spesifikin di Instagram gitu atau di Twitter gitu. Ya itu kan harus kita sesuaikan juga sama market yang kita lakuin. Nah, ini tiap sosial media itu punya tipikalnya masing-masing. Instagram itu banyak didominasi sama anak-anak muda usia 18 sampai 30 tahun mungkin. Nah, yang saya tahu sih seperti itu. Kalau untuk Facebook, dia lebih banyak di komunitas, terus orang-orang tua. Jadi cara mainnya nanti pun juga berbeda sebenarnya di tiap media yang digunain. Ini keyword tuh sebenarnya kalau
teman-teman mainan SEO atau mainan-mainan tentang hashtag, nanti bisa mainan di sini. Jadi itu tentang editorial plan sekilas. Terus, nah langsung tak kasih contoh konten ya. Nah, ini salah satu konten yang jelas lah brand teman-teman udah tahu nih, brandnya namanya Pizza Hut Delivery gitu. Contoh misal ini nih. Nah, ini kita langsung bahas aja lah ya satu persatu. Nah, ini namanya konten soft selling. Konten soft selling sih sebenarnya. Bisa masuk soft selling dan hard selling sebenarnya. Ini intinya konten ini kan mau menawarkan bahwasanya dengan menunjukkan kartu member Tupperware tuh dapat diskon gitu. Maksudnya hard selling sih ini. Karena dia langsung menunjukkan untuk orang untuk membeli gitu. Nah, dalam pembuatan konten ini jelas tujuan dia kan untuk meningkatkan penjualan. Otomatis dalam penyusunan captionnya, dalam tampilannya juga itu juga tidak lupa untuk menjual apa istilahnya ya, menawarkan itu secara jelas gitu. Intinya kalau buat konten tuh jelas nih kita mau bikin seperti apa. Dan jangan lupa, ini tips aja sih bagi teman-teman kalau misalnya mau membuat konten yang sifatnya seperti ini, jangan lupa bikin namanya call to action. Nah, ini namanya call to action. Call to action itu istilahnya adalah ajakan untuk ini dari konten ini akhirnya mau dikonversi atau dari orang yang melihat tuh pengennya hasil akhirnya seperti apa. Orang dari sini kan ini orang yang punya kartu Tupperware itu bakalan dapat diskon 15% untuk pembelian Meat Lover. Nah, dari caption-nya juga kita jelasin nih seperti apa. Mau yang lebih spesial lagi, nikmatin diskon. Nah, ini namanya call to action. Jangan sampai ketinggalan. Ini juga call to action. Ini mengajak lah langsung dikonversi seperti itu. Terus misalnya tadi kan ada konten ya, trivia. Nah, ini misalnya konten greeting gitu. Nah, ini untuk meningkatkan activity gitu. Jadi sebisa mungkin benar-benar karena sifatnya sosial media itu adalah untuk berkomunikasi. Jadi jangan lupain prinsip dasar bahwasanya tetap memanusiakan brand ini gitu. Jangan seperti sama bot gitu atau robot gitu yang kontennya hanya template dan nggak variatif gitu. Begitu. Ini konten informasi atau branding. Jadi pengen ningkatin orang untuk tahu tentang aplikasi gitu. Terus misalnya ini konten bisa disebut branding. Jadi kayak memperkenalkan bahwasanya pizza itu bisa jadi pilihanmu gitu. Itu konten branding juga. Terus nah ini yang namanya konten trivia. Jadi konten yang sifatnya hanya sekedar ya mungkin nggak begitu berhubungan banget dengan penjualan kita, dia hanya sekedar upload hal-hal yang kayak ya ini kan random ya, bukan berhubungan nggak langsung saya ada pizza, jualan pizza gitu, nggak yang seperti itu. Ya variatif sih konten. Nah dengan adanya kita bikin mapping itu diharapkan konten-konten yang seperti itu bisa kita susun dan persiapkan, nanti tinggal di-upload gitu. Nah, ini setelah tentang konten, mungkin saya lihat sebentar tentang bikin ads ya, atau iklan gitu. Jadi ini salah satu iklan yang pernah saya buat tahun 2020 kemarin, akun gitu. Nah, oke. Nah, jadi ada beberapa istilah ya yang bisa kita cek atau perlu kita ketahui. Itu ada reach, terus ada bentar, saya tunjukin yang di sini saja. Ada beberapa istilah. Ada engagement, mungkin nanti beberapa kali saya agak keceplosan gitu nyoba reach atau engagement. Jadi reach itu adalah jangkauan.
Jadi sejauh apa sih konten yang kita buat itu sampai ke masyarakat gitu, sampai ke apa istilahnya, ke market yang kita lakuin gitu, market yang kita punya gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau untuk engagement, engagement itu adalah, eee, sejauh apa konten yang kita buat itu nah ini, yang kita buat itu, bisa berdampak gitu. Akhirnya bisa dari, audiens yang kita punya, akhirnya mungkin melakukan, share atau komen atau like atau retweet atau reply mungkin kalau di Twitter gitu.
Oke, sorry Val, di-cut aja tadi nggak bisa pas ada. Jadi tak mulai ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang beberapa hal, istilah-istilah apa yang ada di digital marketing atau di social media marketing itu kan ada tadi udah saya sampaikan. Ini langsung ke cara penghitungan apa istilahnya kayak mengukur sejauh mana efektivitas konten yang kita buat. Nah, itu ada biasanya digunakan itu engagement rate. Yaitu engagement rate itu adalah jumlah dari likes, comment, share, dan save kalau di Instagram itu dibagi dari followers yang ketika kita post di postingan konten tersebut gitu, dikalikan 100%. Nah, engagement rate ini biasanya jadi patokan paling dasar dalam mengukur efektivitas konten yang kita buat gitu. Terus yang kedua ada engagement on reach. Itu hitungnya caranya jumlah likes, comment, share, and save dibagi dengan jangkauan dari post yang kita buat gitu. Jadi kayak nanti dicek juga ketika bikin ads atau sekarang kan ada Instagram Insight gitu, konten tersebut atau konten yang kita buat itu tuh menjangkau berapa orang. Engagement dari reach kita tuh seberapa besar gitu. Itu dikalikan 100%. Yang ketiga, biasanya ini buat mengukur sebagus apa sih kita bikin iklan gitu. Yang ketiga, reach rate. Itu jumlah dari orang yang melihat konten kita dibagi dengan jumlah followers kita kali 100%. Ini buat ngecek kalau bikin konten sejauh apa sih jangkauan yang kita buat postingan itu menjangkau seberapa besar gitu. Biasanya kok gitu. Ini juga biasa digunakan untuk dalam pengiklanan gitu. Pengiklanan konten. Nah, ini FYI aja gitu. Rata-rata engagement rate secara global itu sekitar 4,7% untuk data 2019. Juga ada datanya sebenarnya mungkin karena nggak usah saya share terlalu banyak karena ini sifatnya berubah-ubah dan bisa aja udah nggak up to date karena data tahun 2019. Oke, last tadi saya mau share tentang penampilan dari Ads Manager. Jadi kalau enaknya dari Instagram dan Facebook karena mereka memiliki satu milik yang sama, dalam pembuatan iklan itu bisa dalam satu tempat gitu. Biasanya saya pakai dalam pembuatan iklan gitu bisa dalam satu platform lah gitu. Ini ada gambaran. Misalnya ini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman bisa mungkin harus tahu lah ya, gambaran gitu dalam membuat iklan. Nah, dalam buat campaign itu ada beberapa tujuan atau goals gitu. Nah, kita mau ningkatin awareness, consideration, kesadaran, atau conversion. Nah, awareness ini tujuannya adalah untuk sebisa mungkin baik postingan kita, akun kita itu menjangkau masyarakat atau audiens sebanyak mungkin gitu.
Nah, itu bisa dari reach-nya kita nanti ads-kan, terus awareness-nya bisa kita ads-kan, konten-konten yang berhubungan dengan brand gitu kita ads-kan gitu. Intinya tuh untuk meningkatkan kesadaran akan brand. Yang kedua, consideration. Intinya adalah meningkatkan hubungan antara akun kita dengan target market kita. Makanya ada traffic, ada engagement, ada apps install, ada video view, lead generation. Lead generation tuh database, terus message. Intinya adalah sebisa mungkin nanti meningkatkan beberapa hal ini gitu. Biasanya kalau nggak engagement, traffic atau lead generation. Yang ketiga, ini biasanya kalau untuk teman-teman yang mau jualan, itu nanti ads-nya melalui ketiga ini, mau menjual katalognya atau menjual tokonya atau seperti apa. Nah, kita coba tak contohin brand awareness aja lah yang paling sederhana. Nah, ini kita bikin kontennya. Misalnya mau bikin iklan mau ngangkat brand awareness. Ini saya tunjukin aja tampilannya aja. Jadi teman-teman nanti silahkan pelajari aja sendiri apa sih yang harus dipersiapin. Ini tampilannya teman-teman dalam membuat iklan. Ini dia ada beberapa hal yang harus teman-teman cek. Itu kayak tanggal iklannya kapan, terus selesainya kapan, budgetnya seberapa besar gitu. Ini bisa diatur. Terus enaknya lagi adalah ini. Jadi kenapa tadi dalam pembuatan konten kita harus tahu market kita seperti apa, itu ya untuk membantu ini sebenarnya gitu. Oke, tinggal next aja nanti dibikin. Nah, tadi kan berapa gambarnya. Nanti silahkan teman-teman ulik sendiri aja. Ini karena ini sederhananya singkat aja lah ya. Karena ini perlu latihan dan perlu ngulik juga. Ini bukan hal yang pasti gitu. Jadi tetap harus diulik terus. Mungkin tampilnya bakal berbeda gitu. Ini kita mau ads-nya mau apa yang mau kita ads. Ini Instagram account-nya, Facebook-nya gitu. Ini gambaran dari review iklan. Begitu. Ya nanti tinggal dipublish gitu aja. Ini gambaran kalau iklannya udah jalan kayak gini. Nah, nanti kalau udah oke, udah jalan, dia bakalan jadi reportnya nanti seperti ini. Nah, nanti kurang lebih reportnya bakal seperti inilah di result. Oke. Nah, kita cek nih dari berapa orang yang ngeklik, terus jangkauannya sebesar apa. Nah, ini cost per klik itu istilahnya adalah karena iya iklan kan, jadi iklan itu biayanya dalam satu klik itu hitungannya segini gitu. Terus engagement-nya juga kita cek, interaction-nya, orang nge-share berapa besar, seberapa banyak, orang nge-share berapa banyak, reaction-nya seperti apa, terus orangnya usianya bisa kita cek juga nih. Ini target audience yang ads yang kemarin saya buat. Ini lokasi placement-nya tuh kebanyakan di mana, ini di feed-nya lah, atau di story, atau di explore gitu. Ini location-nya orang yang melihat ads-nya di mana aja, bisa kita cek. Jadi silahkan teman-teman optimalisasiin gitu dari semua fitur yang dipunya dari baik Instagram maupun dari Facebook gitu. Kalau konten pembuatannya, kalau saya rangkum untuk dirangkum aja, dalam pembuatan konten tuh kita harus tahu market kita siapa, harus juga up to date gitu, terus juga harus punya sifat untuk konsisten gitu, karena dalam hal yang terberat dalam membesarkan suatu konten apa ya, akun itu perlu perjuangan juga gitu, nggak hanya bisa sekilas langsung akunnya langsung gede gitu, nggak seperti itu. Jadi benar-benar perlu konsistensi penguploadan, konsistensi untuk
stay gitu dan paham juga setiap fiturnya biar optimal dan bisa bermanfaat lah isinya dalam pembuatan kontennya. Mungkin begitu dulu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga saya mungkin terlalu cepat atau mungkin banyak informasi-informasi yang kurang begitu paham. Intinya sih untuk sharing hari ini atau untuk kapanpun teman bisa mau ngeceknya, hanya sekedar menunjukkan lah dalam penggunaan sosial media atau bisa Facebook itu benar-benar bisa dioptimalisasiin buat ningkatin penjualan. Begitu aja sih. Terima kasih.